Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Prawira. Materi kali ini masih tentang kita membahas atmosfer, dan kemudian kita akan membahas tentang pola gerakan udara serta kaitannya dengan kehidupan. Serta kita akan membahas tentang siklon, antisiklon, dan daerah konvergensi antar tropis atau DKAT. Dan untuk materi terakhirnya, yaitu klasifikasi iklim, berkaitan tentang iklim di dunia, serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Baik, kita langsung saja pada materi gerakan massa udara. Udara bersifat ditermal atau melewatkan panas matahari. Hal ini terdapat pada udara murni setelah sampai ke bumi. Panas oleh bumi untuk memanasi udara di sekitar. Yang pertama kita akan bahas adalah konveksi. Konveksi yaitu pemanasan atau penyebaran panas yang terjadi akibat adanya gerakan udara secara vertikal, sehingga udara di atas yang belum panas menjadi panas karena pengaruh udara di bawahnya yang sudah panas. Ini adalah sebagai contoh gambar konveksi. Sedangkan konduksi yaitu pemanasan secara kontak atau bersinggungan. Pemanasan ini terjadi karena molekul-molekul udara yang dekat dengan permukaan bumi akan menjadi panas karena bersinggungan dengan bumi yang menerima panas langsung dari matahari. Pada gambar ini contoh dari konduksi. Sedangkan untuk advensi yaitu pemanasan atau persebaran panas yang terjadi sebagai akibat gerakan udara panas secara horizontal atau mendatar dan menyebabkan udara di sekitarnya juga menjadi panas. Ini biasanya pada dataran rendah atau di pesisir pantai. Dan terakhir ada turbulensi, yaitu persebaran udara secara panas secara tak beraturan berputar-putar. Hal ini akan menyebabkan udara yang sudah panas bercampur dengan udara yang belum panas, sehingga udara yang belum panas pun akan menjadi panas. Ini biasanya turbulensi terjadi di wilayah-wilayah perkotaan. Dari 4 penjelasan itu adalah salah satunya gerakan massa udara. Massa gerakan udara tersebut sangat mempengaruhi kehidupan penduduk di daerah industri dan gedung bertingkat. Asap industri yang keluar dari cerobong asap akan mengikuti arah dan gerakan udara yang bertiup di daerah tersebut. Akibatnya, polutan akan menyebar sesuai persebaran asap. Jika angin yang bergerak horizontal menumbuk pecakar angin atau gedung-gedung bertingkat, maka akan terjadi turbulensi. Sedangkan materi kedua pada gerakan massa udara adalah thunderstorm dan tornado. Thunderstorm yaitu hujan badai disertai kilat dan halilintar. Kejadian ini adalah khas di daerah tropis, salah satunya seperti di Indonesia. Bagaimana sih proses terjadinya thunderstorm? Nah, pada musim pancaroba di daerah tropis, gerakan udara vertikal atau tadi disebut adalah konveksi yang demikian kuat sering membentuk awan cumulus yang tumbuh menjadi awan cumulonimbus. Awan ini menjulang tinggi dan puncak awan dapat mencapai lapisan troposfer. Bagian awan dasar cumulonimbus materialnya tersusun dari bahan-bahan cair, sedangkan pada bagian atas tersusun kristal-kristal es. Artinya, kejadian thunderstorm ini biasa karena pengaruh gerakan udara secara vertikal. Sedangkan tornado merupakan angin berputar atau disebut juga siklon
yang sangat kencang sehingga bisa mencabut pohon besar beserta akarnya dan menerbangkan kendaraan roda 4, bahkan sampai menghancurkan rumah penduduk. Nah, proses terjadinya tornado yaitu jika awan cumulonimbus tumbuh sangat besar, gerakan konveksi sangat kuat, dan gerakan angin juga turun sangat kuat, sehingga dalam awan cumulonimbus besar tersebut front panas dan front dingin, sehingga terjadilah perputaran yang disebut adalah angin tornado. Selanjutnya saya akan membahas siklon, antisiklon, dan siklon tropis serta klasifikasi iklim. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. Terdapat dua jenis angin yang bergerak berdasarkan tekanan di suatu tempat, yaitu angin siklon dan antisiklon. Angin siklon merupakan angin yang masuk ke daerah pusat tekanan rendah yang dikelilingi oleh wilayah pusat tekanan tinggi, kemudian berputar mengelilingi garis-garis isobar. Arah putaran siklon di belahan bumi utara berbeda dengan di belahan bumi selatan. Gerakan angin siklon di belahan bumi utara berlawanan dengan arah putaran jarum jam, sedangkan di belahan bumi selatan searah dengan jarum jam. Kebalikan dari angin siklon adalah angin antisiklon, yaitu angin yang bergerak keluar dari daerah pusat tekanan tinggi, berputar mengelilingi garis-garis isobar menuju daerah-daerah tekanan rendah di sekitarnya. Secara umum, angin siklon dibedakan menjadi 3, yaitu angin siklon tropik, angin siklon ekstratropik, dan angin tornado. Berikut penjelasan dari ketiga angin siklon. Merupakan salah satu jenis angin siklon yang terjadi di atas wilayah antar lintang 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan. Sebagian besar siklon tropik terjadi pada akhir musim panas menjelang musim gugur. Beberapa fenomena siklon tropik antara lain hurrikan terjadi di Samudra Atlantik dan Pasifik Timur. Ada Katrina terjadi di daerah Amerika Serikat, dan Typhoon terjadi di Samudra Atlantik Barat sekitar Kepulauan Jepang. Siklon ekstratropik merupakan salah satu jenis angin siklon yang terjadi di daerah iklim sedang antara lintang 35 derajat lintang utara sampai 65 derajat lintang selatan. Badai ini terjadi akibat pertemuan massa udara panas yang datang dari wilayah subtropik dengan massa udara dingin yang datang dari daerah kutub. Pertemuan kedua massa udara tersebut dinamakan bidang front. Tornado merupakan angin siklon lokal di Amerika Serikat dengan putaran angin yang relatif kecil, tapi memiliki kecepatan gerak yang sangat tinggi sehingga seringkali menghancurkan daerah-daerah yang dilaluinya. Dan selanjutnya akan membahas tentang siklon tropis dan kebetulan terjadi di Indonesia, maka dengarkanlah pakar dari BMKG tersebut. Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang sangat besar dengan radius mencapai 150 sampai 200 km. Siklon tropis memiliki beberapa sebutan lain, tergantung dari lokasi terbentuknya. Seperti siklon tropis atau badai tropis jika terbentuk di Samudra Pasifik Selatan, typhoon atau topan jika terbentuk di Samudra Pasifik Barat Laut, dan disebut hurricane jika fenomena ini terbentuk di sekitar Samudra Atlantik. Siklon tropis ini merupakan salah satu fenomena cuaca yang paling berbahaya dan merusak di muka bumi. Dampak dari siklon tropis ini bisa berupa angin kencang, hujan deras berjam-jam, bahkan berhari-hari yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir, gelombang tinggi, dan gelombang badai. Seperti namanya, siklon tropis tumbuh di perairan di sekitar daerah tropis, terutama yang memiliki suhu muka laut yang hangat. Karena siklon tropis mendapatkan energi dari lautan yang hangat dan hanya bisa terbentuk jika suhu permukaan lautnya lebih dari 26,5 derajat Celcius. Pada awal tahap pembentukannya, suhu permukaan laut yang hangat akan menyebabkan adanya sistem tekanan rendah di wilayah perairan tersebut. Akibatnya, di daerah tersebut akan terbentuk kumpulan awan-awan konvektif. Kombinasi ini merupakan bahan baku utama yang bisa merubah awan biasa menjadi siklon tropis yang mematikan.
Pada tahap selanjutnya, wilayah konvektif kuat terbentuk lebih teratur membentuk sabuk perawanan melingkar. Tekanan udara permukaan akan turun mencapai kurang dari 1000 milibar, serta kecepatan angin maksimum akan meningkat hingga mencapai lebih dari 60 km per jam. Pada tahap matang, bentuk siklon tropis cenderung lebih stabil dan di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan hingga 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan curah hujan terbesar. Siklon tropis masih akan bertahan selama masih berada di perairan yang hangat dan akan melemah dan menghilang jika memasuki daratan atau wilayah perairan yang lebih dingin. Masa hidup suatu siklon tropis rata-rata berkisar hanya 3 hari sampai 18 hari. Daerah pertumbuhan siklon tropis mencakup Atlantik Barat, Pasifik Timur, Samudra Hindia bagian utara dan selatan, Australia, dan Pasifik Selatan. Sekitar 2/3 kejadian siklon tropis terjadi di belahan bumi bagian utara. Sekitar 65% siklon tropis terbentuk di daerah antara 10 derajat sampai 20 derajat dari ekuator. Hanya sekitar 13% siklon tropis yang tumbuh di atas daerah lintang 20 derajat. Sedangkan di daerah lintang rendah, dari 0 derajat sampai 10 derajat seperti wilayah Indonesia, siklon tropis jarang terbentuk. Meskipun demikian, banyak juga siklon tropis yang terjadi di sekitar wilayah Indonesia dan memberikan dampak pada kondisi cuaca di Indonesia. Contohnya saja, yang terbaru siklon tropis Cempaka yang terbentuk di selatan Pulau Jawa. Sebelumnya juga ada siklon tropis Rosi tahun 2008 yang terbentuk di sebelah barat Banten. Siklon tropis Kirli pada tahun 2009 yang terbentuk di sekitar Kepulauan Aru. Siklon tropis Inigo yang melintasi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2003 dan badai tropis Femei pada tahun 2001 yang diklaim sebagai badai tropis yang terbentuk paling dekat dengan khatulistiwa, yaitu di sekitar Semenanjung Malaka, tepatnya pada koordinat 1,5 derajat lintang utara. Oleh karena siklon tropis ini sangat berbahaya, di seluruh dunia tersebar berbagai pusat peringatan dini siklon tropis atau Tropical Cyclone Warning Center yang bertugas untuk memonitor setiap kejadian siklon tropis. Indonesia melalui BMKG juga memiliki sebuah pusat peringatan dini siklon tropis yang berada di kantor pusat BMKG di Jakarta, yang bertugas untuk melakukan monitoring harian siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia serta mengeluarkan serta menyebarluaskan informasi dan peringatan dini cuaca terkait dengan siklon tropis ke wilayah-wilayah yang terkena dampaknya. Oke, setelah tadi mendengarkan pemaparan tentang siklon tropis dari pakar BMKG, maka itu artinya materi ini kita sudahi. Semoga dipahami tentang antisiklon, kemudian siklon dan siklon tropis. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.